Kesempatan Warriors sebenarnya masih terbuka lebar untuk jadi juara NBA dalam waktu dekat. Tapi anehnya, mereka justru menolak mentah-mentah untuk mengejar gelar juara itu. Off-season sudah berlangsung hampir sebulan. Namun Warriors sama sekali belum membuat satu pun pergerakan. Gak ada first round pick di NBA draft, gak ada pemain baru dari free agent. Mereka benar-benar kayak nganggur dan males-malesan untuk memperbaiki roster mereka. Masalahnya, hampir semua tim di wilayah barat berhasil meningkatkan kekuatan squad mereka, terutama tim-tim kandidat juara yang berada di tingkatan yang sama dengan Warriors. Tapi itu masih belum apa-apa kalau kalian belum melihat kondisi Warriors secara detail. Sejauh ini, mereka hanya memiliki 9 pemain aktif, yang mana itu adalah jumlah paling sedikit dari seluruh 30 tim NBA. Tapi coba tebak, Warriors juga sekaligus menduduki peringkat terakhir dalam hal sisa ruang gaji pada musim depan. Bahkan sampai minus 95 juta US dollar atau sekitar 1,5 triliun rupiah dari batas gaji yang ditetapkan NBA. Wow! Apa yang sebenarnya dialami oleh Warriors? Mereka sekarang adalah tim yang paling ngeluarin banyak duit buat para pemainnya, tapi kok bisa jumlah pemain mereka sangat kurang? Bahkan masih di bawah batas minimum jumlah pemain untuk bermain di NBA. Tiap game Warriors bisa-bisa kena WO nih kalau pemain aktifnya masih cuma segini. Dan ternyata, pihak manajemen Warriors memang nggak punya pilihan untuk melakukan pergerakan dan memperbaiki roster mereka di offseason ini. Ada beberapa faktor yang memengaruhi hal tersebut. Dan siapa sangka, ternyata ada seorang pemain yang digadang-gadang bakal menjadi masa depan Warriors, justru menjadi penyebab semua kekacauan mereka ini. Pemain itu tidak lain tidak bukan adalah Jonathan Kuminga. Kita semua tahu kalau Kuminga adalah pemain yang sangat bertalenta. Musim lalu ia mencatatkan rataan 15,3 poin, 4,6 rebounds, dan 2,2 assist per game. Terlebih lagi, usianya masih 22 tahun saja. Dengan demikian, Kuminga memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi bintang andalan Warriors pada masa depan. Tapi kenyataannya tidak segampang itu. Meski secara performa Kuminga terlihat menjanjikan, menit bermainnya tidak pernah konsisten dari tahun ke tahun, khususnya pada musim lalu. Steve Kerr sebagai pelatih Warriors masih tidak percaya dengan Kuminga. Di satu sisi, Kerr memang mengakui kalau Kuminga adalah pemain yang hebat. Tapi menurut Kerr, kemampuan Kuminga tidak cocok untuk sistem bermain Warriors. Menurut gue ini ada benarnya sih. Kuminga adalah tipe pemain yang dominan dan harus sering memegang bola untuk bersinar. Tapi ia berada di satu tim yang sama dengan Steph Curry, Jimmy Butler, dan Draymond Green, di mana mereka semua jelas-jelas merupakan pemain bintang yang gak kalah dominannya. Selain itu, Warriors juga lebih mengandalkan pergerakan bola, spacing, dan pengambilan keputusan dengan IQ yang tinggi, di mana itu juga merupakan beberapa kelemahan Kuminga. Kuminga akhirnya merasa frustasi dengan semua ini. Ia bahkan berkali-kali jadi cadangan mati di playoff kemarin. Kuminga jadi terkesan seperti bongkahan emas yang ditelantarkan. Sangat berharga tapi nggak pernah diolah dan diasah. Tapi di playoff tahun ini, Kuminga juga berhasil memberikan sinyal baik kepada Warriors maupun seluruh tim NBA. Setelah Curry mengalami cedera di ronde kedua melawan Minnesota Timberwolves, Kuminga langsung siap mengambil alih perannya dan tampil dominan di lapangan. Dalam kurun 4 game dengan waktu bermain selama 31 menit per game, Kuminga mencatatkan rataan poin tertinggi dari semua pemain Warriors dengan 24,3 poin per game. Tak hanya itu, Kuminga juga tampil efisien dengan persentase field goal sebesar 55,4% dan 3 point 38,9%. Warriors memang tidak memenangi satu game pun dalam kurun itu. Tapi pesan yang ingin Kuminga sampaikan sudah jelas. Ia bisa tampil layaknya seorang bintang jika diberikan menit bermain yang lama dan konsisten. Tapi sayangnya, ia tidak akan lagi mendapatkan kesempatan seperti itu selama Warriors masih memiliki trio bintang mereka. Maka dari itu, akan lebih baik jika Warriors dan Kuminga berpisah mulai sekarang. Lagi pula kontrak Kuminga bersama Warriors sudah habis. Buat apa Warriors harus membayar mahal dan mempertahankan Kuminga jika pada akhirnya ia tetap nggak dimainkan secara konsisten oleh Kerr? Tapi ternyata Warriors harus menghadapi tantangan yang berat hanya untuk melepas Kuminga. Sekarang Kuminga masih berstatus sebagai restricted free agent. Artinya, meski berstatus sebagai free agent, Kuminga masih tetap terikat dengan Warriors. Jika Kuminga mendapatkan tawaran dari tim lain, Warriors masih bisa menyaingi tawaran itu dan mengamankan Kuminga, yang tentunya dalam hal ini pasti nggak mungkin terjadi. Tapi Warriors masih bisa melepas Kuminga melalui sign and trade, di mana Warriors akan memberikan kontrak baru kepada Kuminga hanya agar ia bisa di-trade ke tim lain untuk mendapatkan aset yang lebih dibutuhkan. Dalam hal ini, Warriors berharap ingin memberi Kuminga kontrak sebesar 20 juta US dollar atau 326 miliar rupiah per tahun, agar mereka bisa lebih mudah mendapatkan pemain yang sesuai dengan kebutuhan mereka baik di off-season ini, pertengahan musim depan, atau mungkin juga di off-season tahun depan. Tapi ekspektasi Kuminga tidak sesuai dengan target Warriors. Kuminga ingin mendapatkan kontrak sebesar 30 juta US dollar atau sekitar 489 miliar rupiah per tahun. Menurut gue, Kuminga sebenarnya memang layak untuk mendapatkan kontrak sebesar itu. Tapi jika dilihat dari kacamata Warriors, kontrak itu semakin membebankan mereka. Dan Kuminga nantinya juga bakal lebih sulit untuk di-trade. Dengan demikian, sekarang Kuminga dan Warriors masih mencari cara yang tepat untuk keluar dari permasalahan ini.
Dan menurut gua, ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dalam waktu cepat. Mungkin saja Warriors dan Kuminga membutuhkan waktu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan untuk bernegosiasi. Tapi masih ada faktor lain yang jauh lebih berat yang membuat Warriors masih belum melakukan satu pergerakan pun. Memang terdapat beberapa tim yang sudah tertarik dengan Kuminga. Tapi apa jadinya kalau gue bilang tim-tim itu akhirnya malah lebih menyusahkan Warriors? Itu karena mereka masih tidak bisa memberikan tawaran yang menarik bagi Warriors. Chicago Bulls dirumorkan tertarik dengan Kuminga. Tapi dalam skenario sign and trade, mereka hanya bisa menawarkan Nikola Vucevic. Dan kabarnya Warriors tidak tertarik dengan Vucevic. Selain Bulls, ada juga Phoenix Suns yang ingin mengambil Kuminga dari Warriors. Tapi masalahnya, itu nggak mungkin bisa terjadi. Karena Warriors menginginkan first round pick dalam paket trade Kuminga. Sedangkan Suns tidak memiliki aset draft yang mumpuni untuk memenuhi keinginan Warriors. Mungkin hanya Sacramento Kings yang bisa menjadi tim yang ideal dalam skenario ini. Warriors bisa melepas Kuminga untuk mendapatkan Malik Monk. Menurut gua, gaya bermain Monk cocok dengan sistem bermain Warriors. Ia bisa menjadi pemain cadangan yang solid bagi Warriors, karena mereka sangat membutuhkan pemain yang kompeten dalam hal playmaking dan mencetak skor di bangku cadangan. Mungkin kalian juga telah mendengar rumor bahwa free agent seperti Al Horford dan D'Anthony Melton sudah berencana untuk bergabung bersama Warriors. Tapi Warriors tidak akan meresmikan kedatangan mereka sampai permasalahan dengan Kuminga ini selesai. Tapi masih ada satu hal menarik lagi yang menyebabkan semua ini. Mungkin Warriors terkesan nggak ngapa-ngapain di offseason tahun ini karena mereka memang sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan merebut Jimmy Butler pada pertengahan musim lalu. Bahkan Warriors langsung memberikan perpanjangan kontrak untuknya, sehingga Warriors sudah menghabiskan 99% ruang gaji mereka untuk musim depan hanya untuk trio bintang mereka. Wow! Maka dari itu, mustahil bagi Warriors untuk merekrut pemain-pemain ternama lainnya di offseason ini. Tapi apakah squad Warriors ini sudah cukup untuk bersaing dengan kandidat juara lainnya pada musim depan? Jika bintang-bintang mereka sepenuhnya sehat, gue yakin Warriors masih bisa melangkah lebih jauh lagi di playoff. Tapi masalahnya, untuk masuk ke playoff mereka juga harus sukses pada musim reguler. Dan dengan kondisi tim yang krisis pemain cadangan ini, gue rasa Warriors akan tetap kesusahan untuk tampil konsisten. Apalagi kalau ada bintang yang cedera nantinya. Dan untuk Kuminga, jika semua berjalan tidak sesuai dengan harapan dan ia harus menerima kontrak yang lebih kecil dari Warriors, ia hanya bisa berharap agar Kerr mempercayainya. Kuminga pun harus bermain semaksimal mungkin jika ingin di-trade agar ia bisa menarik perhatian banyak tim. Itulah episode kali ini. Gila, cuma 70.000 plus kamu udah bisa dapat satu style jersey, free design, free voucher, dan custom satuan. Gas CO di Easy Sportswear. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.